banyak aktivis yang ditangkap, tetapi yang dominan adalah aktivis kami, karena memang negara ini sangat yakin bahwa aktivis kami ini sangatlah berbahaya bagi kepentingan mereka, bukan kepentingan negara ya. Karena menurut ya proklamator kami bahwa kami itu adalah independen. Oke guys, balik lagi bersama Henam. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu, supaya apa? Kalian bisa dapat notifikasinya. Dan juga kalau kalian suka-suka amat, jangan lupa komen dan share ya. Oke, lagi-lagi saya masih membahas tentang info yang masih beredar, yang masih panas ya, yang menjadi trending topik lah, yakni Bung Gatot. Halo Bung Gatot. Beberapa penangkapan yang sudah terjadi, yakni para aktivis petinggi kami yang memprovokasi kejadian aksi demo lah. Namun dalam hal ini bahwa yang kita ketahui, negara kita adalah negara demokrasi. Negara sangat menjunjung tinggi aspirasi daripada masyarakat ya. Tetapi dalam undang-undang ITE sekarang ini sangat membatasi, tidak sesuai dengan implikasi pesan undang-undang. Karena apa? Masyarakat menyampaikan pendapat dan ada hukum yang terikat untuk membatasi hal itu. Tetapi dilihat daripada tindakan yang dilakukan oleh aparat, penangkapan Syahganda Nagolang waktu dasar laporan polisi pada tanggal 12, setelah keluarnya sprindik pada tanggal 13, lalu penangkapan pada beberapa jam kemudian. Jelas aneh, tidak lazim lagi karena sudah menyalahi prosedur penangkapan. Inilah yang menjadi sorotan besar buat seluruh aktivis kami ya, terutama pembesar kami yakni ya Jenderal Gatot Nurmantio ya. Ia mengiyakan ya, kalian boleh menangkap ya aktivis kami, tetapi ingatlah bahwa mereka itu bukan gerakan pecundang, mereka adalah pejuang, kata Gatot. Dan ya ikhlas rela karena mereka mengikuti prosedur hukum, menghargai prosedur hukum, sehingga mereka tidak melakukan tindakan untuk melawan. Undang-undang ITE ini sebenarnya harus dilihat daripada pasal-pasal yang ada, karena jangan sampai pasal-pasalnya itu adalah pasal karet yang membunuh nilai-nilai demokrasi dalam Undang-Undang 1945. Petinggi kami beberapa hari yang lalu itu sudah ditahan dengan inisiator, bapak deklarator kami, Gatot Nurmantio ya, didampingi 3 tokoh besar ya, ke Mabes Polri pagi tadi ya, pukul pagi ya, jam 12 siang, untuk mengunjungi ya para aktivis kami yang ada di Mabes Polri. Tetapi karena mereka tidak punya surat izin, mereka ditahan. Din Samsudin, Rahmat Wahab, dan Rocky Gerung. Namun di sini mereka tidak punya surat izin, tetapi mereka menghargai adanya prosedur hukum yang ada di negara kita. Mereka ingin bertemu jenderal kepolisiannya, Idham Aziz, tetapi karena beliau tidak hadir dan juga mereka tidak punya surat izin, tetapi mereka sudah mematuhi protokol yang ada. Gatot Nurmantio bahwa itu organisasi independen ya, yang memang tidak terlibat dalam urusan politik parpol ya, dalam ungkapannya bersama Refli Harun itu dalam channelnya. Maka kita melihat gerakan-gerakan yang terjadi saat ini bukan hanya aktivis kami, tetapi banyak sekali ya para aktivis-aktivis ya, kemahasiswaan yang dalang daripada rusuh tersebut ya, dinamika. Tetapi yang sangat dominan yang kita lihat ya secara kasat mata ya, bahwa banyak aktivis kami yang ditangkap, yang memang penangkapannya itu juga ada beberapa yang tidak sesuai lagi dengan prosedur penangkapan. Ini menurut Refli Harun bahwa negara ini sangatlah terancam karena adanya kami adalah organisasi independen, terlibat lagi dengan parpol lain-lain yang memang sudah disampaikan oleh Jenderal Gatot ya. Mabes Polri juga dianggap melakukan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat tendensius. Kemudian dianggap prematur karena mengungkapkan kesimpulan dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung.
ya dianggap Mabes Polri prematur karena dalam proses berlangsung mereka sudah memberikan kesimpulannya. Semua hal di atas termasuk membuka nama dan identitas seorang yang ditangkap menunjukkan bahwa Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah, presumption of innocence, yang harus indahnya oleh lembaga, yang harus diindahkan oleh lembaga penegak hukum Polri, tutur kami. Jadi menurut kami bahwa mereka melakukan proses ya penangkapan tersebut tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Karena memang seseorang yang dinyatakan bersalah itu dalam asas praduga tak bersalah itu seseorang dinyatakan bersalah apabila sudah dibawa ke penegak hukum dan hukum sudah memutuskan itu, tetapi dalam hal ini masih ada proses ya penangkapan sudah dikatakan bersalah. Maka di sini kami menilai bahwa dalam proses ini tidak mengikuti jalur ya hukum yang ada karena tidak mengikuti ya, implementasi pesan undang-undang. Jadi teman-teman sekalian, bahwa dalam hal ini penangkapan yang terjadi itu banyak aktivis yang ditangkap, tetapi yang dominan adalah aktivis kami karena memang negara ini sangat yakin bahwa aktivis kami ini sangatlah berbahaya bagi kepentingan mereka, kepentingan bukan kepentingan negara ya. Karena menurut ya proklamator kami bahwa kami itu adalah independen.